Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosdiana, NIM 1911187. Saya dari kelas PAI 4G, mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Paki Isra'i MPD. Baiklah, video saya kali ini yaitu menjelaskan tentang musawah. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian musawah. Musawah artinya adalah persamaan, kesetaraan, egalitarisme, atau persamaan keadaan yang serupa dengan yang lain. Ajaran tentang musawah bertujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, penghargaan sebagai sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan pada setiap manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia berhak untuk melakukan kebajikan dan kemaslahatan dalam hidup. Bahkan di mata manusia sekalipun, setiap manusia memiliki hak yang sama, sehingga tidak ada yang menganggap rendah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membedakan manusia dalam sisi ketakwaan kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nah, dari ayat di atas, seorang ahli tafsir seperti Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa tidak layak seorang atau suku kelompok membanggakan diri atau menghina orang lain. Ayat ini menegaskan tolak ukur keutamaan manusia pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai musawah, itu ada yang namanya prinsip-prinsip musawah dalam Islam. Yang pertama, persamaan dalam unsur manusia dan penciptaannya, bahwa manusia adalah sama-sama keturunan Adam, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercipta dari tanah, sehingga masing-masing harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan haknya secara adil. Nah, di sini dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Kemudian yang ketiga, persamaan hak untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Hak untuk belajar adalah hak atas setiap individu. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menghilangkan kebodohan, sehingga manusia tidak menjadi orang yang bertindas karena tidak memiliki pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, persamaan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan dan hajat hidup. Usaha adalah suatu kewajiban untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai segala maksud hidupnya. Kemudian yang kelima, persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan harta di depan hukum. Nah, mengenai musawah, ada yang namanya sikap dan perilaku yang termasuk musawah. Yang pertama, adil dalam menetapkan atau melaksanakan hukum bagi setiap orang. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan orang lain untuk menduduki sebuah jabatan. Kemudian yang ketiga, membantu atau menolong sesama walaupun beda suku, bangsa, dan agama. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif terhadap suatu golongan tertentu. Kemudian yang kelima,
mau menerima nasihat walaupun dari orang yang lebih rendah status sosialnya. Nah, dari beberapa materi tersebut, kita sudah tahu mengenai pengertian musawah, ada prinsip-prinsip musawah, kemudian ada sikap dan perilaku yang termasuk musawah. Nah, mengenai musawah itu sendiri, jadi apa sih hikmahnya? Nah, di antaranya, yang pertama, terciptanya kehidupan saling menghormati sesama. Kemudian kedua, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat menghargai adanya keberagaman suku, bangsa, dan adat istiadat atau budayanya masing-masing. Kemudian keempat, dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian terakhir, yaitu yang kelima, ikut serta membangun negeri untuk kesejahteraan bersama. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.